sampai tanggal 10 atau sampai tanggal 13, Nabi mencontohkan sunnah-sunnah yang harus kita laksanakan. Baik. Ya. Nah, yang pertama, ternyata di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi, memasuki tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 10, bahkan sampai tanggal 13 pada hari naharnya, Nabi mulai meningkatkan frekuensi zikir. Nah, itu yang pertama. Ya. Jadi Nabi begitu memasuki bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1-nya itu Nabi sudah meningkatkan frekuensi zikirnya. Itu dalam durasi waktu 24 jam selama Nabi tidak tidur. Bapak Ibu, dalam keadaan kerjakah Nabi, dalam keadaan sibukkah Nabi, dalam keadaan istirahatkah Nabi, selalu Nabi dari tanggal 1 Dzulhijjah itu sampai tanggal 13 Dzulhijjah itu Nabi memperbanyak zikir. Nah, hanya zikir yang dimaksud oleh Nabi di sini, Bapak Ibu, bukan zikir yang sama seperti kita selesai melaksanakan sholat wajib. Nah, tidak sama. Nah, kalau dalam selesai sholat wajib kan kita subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, gitu kan. Ini 33 kali ada durasi waktu yang dibatas oleh Nabi, gitu. Tapi dalam zikir dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 atau 13 Dzulhijjah itu zikir Nabi tidak dibatas, gitu. Bahkan di dalam hadis itu hanya ada 3 kalimat yang senantiasa disebut oleh Nabi, dijadikan sebagai zikir oleh Nabi, termasuk sahabat, Bapak Ibu, begitu. Ya, hanya ada 3 ucapan yang dilakukan oleh Nabi. Nanti akan saya sebutkan hadisnya. Yang pertama disebut dengan minat tahlili, wat takbiri, wat tahmidi. Jadi tahlil, kemudian takbir, kemudian tahmid. Nah, ini 3 ini disebutkan oleh Nabi. Bangun tidur Nabi nyebut itu, akan tidur Nabi nyebut itu, makan sambil makan Nabi membaca dalam hati kalimat itu, berjalan Nabi ke masjid mengucapkan kalimat itu, ke pasar Nabi untuk belanja umpamanya Nabi juga baca itu. Artinya selama Nabi tidak tidur, selama itu Nabi juga menyebut 3 macam zikir yang dicontohkan dalam hadis. Jadi tidak hanya tanggal malam 10 Dzulhijjah, Bapak Ibu. Nah, kita kan kebiasaan kita di Indonesia ini begitu memasuki tanggal 10 Dzulhijjah malam, nah baru tuh kita memperbanyak takbir tuh. Ya kan? Sampai besoknya, sampai 3 hari nahar. Hari naharnya. Ternyata Nabi dari awal, dari tanggal 1 Dzulhijjah sudah memperbanyak bacaan zikir. Dari mana dasar hukumnya, Bapak Ibu? Yang pertama, dijadikan dasar hukum oleh ulama-ulama salafus saleh termasuk Nabi adalah yang pertama adalah Al-Quran surat yang ke-89. Surat ke-89 itu disebut dengan surah Al-Fajr ayat 1 sampai 4. Ini dasar hukumnya. Kenapa Nabi harus memperbanyak zikir dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Gitu. Dikatakan dalam surat Al-Fajr itu wal fajr walayalil ashr wasyaf'i wal watar wal laili idza yasha. Nah, ini Pak, Ibu dasar hukumnya. Kalimat walayalil ashr, ya,
di malam yang ke-10 itu oleh ahli hadis, oleh ahli tafsir, siapapun penafsir itu mengatakan, termasuk Ibnu Abbas di sana, yang dimaksud dengan walayalil asyr itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, semua ahli tafsir sepakat itu, yang dijadikan dasar hukum sebagai dianjurkannya kita memperbanyak zikir dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu dasar hukum. Yang kedua, memang dalam hadis yang bersumber dari Ibnu Umar, ya, ada hadis yang bersumber dari Ibnu Umar dikatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin a'damu indallahi wa la ahabbu ilaihi minal amali fihinna min hadhil ayyamil asyr. Tidak ada, kata Nabi, hari di mana amal soleh paling utama di sisi Allah nanti pada hari 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah itu, selain daripada diucapkannya zikir dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Itu amalan yang paling utama, kata Nabi dalam hadis itu. Nah, karena itulah dalam sambungan hadis itu dikatakan fa'aksiru. Nah, fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmidi. Rawahu Ahmad. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bersumber dari Ibnu Umar. Karena itulah, kata Nabi, pada tanggal 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu fa'aksiru fihinna, perbanyaklah kalian wahai umat Islam, laki-laki dan perempuan, untuk mengucapkan at-tahlil, at-takbir, at-tahmid. Apa yang dimaksud dengan tahlil? La ilaha illallah. Apa yang dimaksud dengan takbir? Allahu Akbar. Apa yang disebut dengan tahmid? Alhamdulillah. 3 itu yang Nabi ucapkan dalam durasi 24 jam selama Nabi tidak dalam keadaan tidur. Nah, itu ibadah yang dicontohkan oleh Nabi di 10 terakhir bulan Dzulhijjah. 10 awal, 10 awal berarti tanggal 1 sampai tanggal 10. Ingat-ingat tuh Bapak Ibu, mulai besok begitu masuk bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1-nya itu ibu sudah harus memperbanyak kalimat tahlil, takbir, dan tahmid dalam keadaan apapun Bapak Ibu, kecuali ketika Bapak Ibu tidur, yang pertama. Yang kedua, ketika Bapak Ibu berada di dalam kamar mandi. Tidak perlu juga di dalam kamar mandi itu la ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Jangan juga. Orang di luar terkejut itu mendengarnya, Bapak Ibu. Selain itu, ya, selain itu, metodologinya memang Nabi tidak memperkeras. Tidak teriak-teriak juga Nabi, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Alhamdulillah. Enggak begitu juga Nabi. Tetapi terdengar oleh orang lain dengan suara pelan. Apa kata Nabi? La ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Itu diulang-ulang terus. Oh, itu la ilaha illallah. Boleh dibalik bapaknya, Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Boleh, tidak mengapa. Walaupun dalam redaksi hadis ini dikatakan at-tahlili wa takbiri wa tahmidi. Gitu. Bangun tidur, ibu nanti
ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ngenak sambil tidur, wah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Alhamdulillah. Dalam apa saja, dan tidak perlu Bapak Ibu berada dalam kondisi suci. Apa maksudnya? Setelah berada dalam kondisi suci lebih bagus Bapak Ibu. Umpamanya Bapak Ibu inginnya suci, berarti begitu berhadas ambil wudu, begitu kan? Terus begitu, nggak apa-apa, itu lebih bagus. Tapi dalam kondisi tidak suci sekalipun tidak mengapa kita ucapkan la ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Terus disambung la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Alhamdulillah. Terus begitu. Sambil jalan ke rumah tetangga, baca juga la ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Tapi kalau nyampe ke depan rumah orang, nyampe udah bertamu, jangan juga sebut dulu la ilaha illallah. Enggak dinanyakan di tuan rumah begitu. Minimal di dalam hati. Kalau sudah sambil ngobrol, dalam hati sebutkan. Itu yang dimaksud oleh Nabi, fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahlidi. Maka berbanyaklah Anda memasuki 10 pertama bulan Dzulhijjah itu Anda mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Nah, selama ini Ibu melakukan gak itu? Tahun kemarin melakukan gak Ibu? Tidak. Berarti mulai besok 6 hari lagi, 7 hari lagi kalau nggak salah, Ibu harus memulai memperbanyak bacaan zikir yang ditetapkan. Ya. Nah, ada hadis yang kedua bersumber dari Ibnu Umar juga di sini Bapak Ibu. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suqi. Nah, coba Pak, Ibu. Jadi di sini sahih. Rawahu Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan. Adalah Ibnu Umar termasuk Abu Hurairah yakhrujani ila suqi. Ketika keduanya pergi ke pasar untuk belanja. Siapa yang berdagang Bapak Ibu? Ibu-ibu ini ada yang dagang nggak? Ada yang dagang apa namanya? Cilok, ada yang dagang dimsum, ada yang dagang apa namanya? Begitu Ibu. Furniture, ada yang dagang sayur. Ibnu Umar dengan Abu Hurairah itu begitu masuk pasar, dia membaca takbir. Dikatakan dalam hadisnya itu, yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashr. Ketika Ibnu Umar dengan Abu Hurairah itu masuk pasar pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, yukabbirani. Keduanya bertakbir sambil beli bumbu. Kenapa Ibnu Umar ke pasar? Kenapa Abu Hurairah? Pada zaman Rasul nggak boleh seorang akhwat itu keluar ke pasar. Maka yang belanja itu suami. Jadi kalau sekarang ada suami ke pasar, jangan bilang suami apa bahasa. Kalau bahasa saya bintit namanya. Susti ya. Jangan bilang suami takut istri, jangan. Karena itu memang sunnahnya. Jadi ibu sama bapak di rumah suruh tuh ke pasar. Kalau kita mau ikut sunnah dong, ya kan? Zaman Rasul tidak ada seorang akhwat itu ke pasar, nggak boleh. Yang berjualan itu juga bukan akhwat, ikhwan, laki-laki, nggak boleh akhwat. Sampai sekarang berbeda. Nah, sekarang berbeda. Penjaga supermarket di Arab Saudi itu sekarang sudah mulai akhwat. Dulu di tahun 2015 ke bawah nggak boleh, haram hukumnya. Jadi bapak-bapak yang ke pasar, bapak-bapak juga yang jualan. Istri itu pokoknya duduk manis di dalam rumah. Karena itu kenapa tanggung jawab mencari nafkah, ya Bu? Tanggung jawab mencari nafkah itu adalah berada pada bapak-bapak. Tugas ibu
hanya masak. Tugas ibu hanya nyuci. Tugas ibu hanya menyiapkan makanan. Itu tugas ibu. Mencari nafkah, belanja ke pasar. Itu tugas bapak-bapak. Kalau dalam ajaran Islam. Jadi jangan bilang suami-suami takut istri. Kalau ada bapak-bapak yang pergi ke pasar, wah manja banget tuh istrinya ke pasar ajak suaminya. Memang begitu Islam mengajarkan sebenarnya. Tapi kan di Indonesia ini tidak sebenarnya Bapak Ibu. Sohina yang berjibaku di pasar dari jam 1 malam sampai jam 10 siang, ibu-ibu. Terbalik ibu. Ngapain capek-capek ibu-ibu? Duduk manis di rumah. Tidak makan tanggung jawab suami. Kenapa jadi bapak kalau begitu gitu ya? Kalau nggak mau bercapek-capek mencari nafkah. Disinilah hebatnya wanita-wanita Muslim Indonesia, Bapak Ibu. Hebat itu membantu suaminya. Dia rela berjibaku dari jam 1 malam sampai siang dalam rangka mencari nafkah. Gimana nggak masuk surga ibu-ibu Indonesia? Jadi nanti Bu, di akhirat itu ya, begitu dipanggil oleh Allah di padang mahsyar itu, yang pertama kali masuk Indonesia, masuk surga itu orang akhwat seorang ibu-ibu Indonesia. Karena di Indonesia saja yang ibu-ibunya rela berkorban demi suami. Mana ada di negara lain ibu? Asal ikhlas. Jangan menggerutu. Kalau menggerutu tidak mendapat pahala. Ibu ya, karena itu ibu, hukum mencari nafkah istri, sedikit yang diberikan kepada suami kepada anak itu dinilai pahala oleh Allah. Tapi ketika suami memberi makan sama ibu tidak diberi pahala, karena itu tugas dan tanggung jawab seorang suami. Itu. Jadi nggak dapat suami. Kalau kita nih mencari nafkah Bapak Ibu, itu dikasih pada anak, dikasih pada suami, tidak mendapat pahala. Karena tanggung jawab memang tugas seorang suami. Tapi ketika ibu memberi makan suami atau anak, dicatat pahala oleh Allah. Karena itu ibu baik-baiklah pada suami. Bilang sama suami, bapak tidak usah kerja, biarkan ibu yang kerja. Karena kami ingin masuk surga. Ya, mau masuk surga kan ibu? Ya kan gak usah ibu, bilang aja suami. Walaupun suami gajinya gede, udah pak berhenti kerja pak, biar ibu aja yang bekerja, biar saya masuk surga. Benar itu ibu. Iya kan? Makanya seorang perempuan Indonesia itu Bapak Ibu luar biasa. Hebat Pak. Mengalahi Arab Saudi Pak. Negara-negara lain itu mana Pak? Ibu. Makanya saya nanti coba buktikan ibu di akhirat. Cari saya nanti. Ternyata yang masuk surga itu ibu-ibu. Karena begitu banyaknya seorang akhwat yang bekerja dalam rangka memberi makan kepada keluarganya. Itu dibayangkan kalau sehari umpamanya 5 karung pahala diberi oleh Allah. Bagaimana kalau 10 hari, 20 hari, 1 tahun, 50, anggap 50, 60 tahun dah baru ada pensiun umpamanya gitu ya. Oh itu luar biasa itu. Ya. Bilang mulai hari ini ibu bilang sama suami nanti nyampe rumah, papa berhenti bekerja biar ibu aja yang bekerja.
Malaikat kagum tuh ibu. Oh hebat ya. Ibu-ibu orang, apalagi jamaah zakir gitu kan ya. Yang lain kan umpamanya mengandalkan suami. Kalau itu pas zakir mah nggak begitu, harus ibu-ibu yang menanggung gitu sama keluarga. Masya Allah, surga ibu, itu surga itu. Ya, surga. Surga. Ya. Oke, kita kembali kepada di sini. Yahrujani suki fi ayyamil asyar adalah Ibnu Umar, kemudian Abu Hurairah. Kalau dia ke pasar, yukabbirani, mereka bertakbir sama dengan bacaan tadi. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Tetapi tidak dibaca teriak-teriak, pelan-pelan aja. Sehingga yang pedagang itu ibu bapak, dia juga meniru. Makanya dalam hadis dikatakan wa yukabbirun nas. Manusia juga bertakbir. Maksudnya pedagang itu, karena melihat Ibnu Umar membeli sambil berdagang, pedagang itu akhirnya bertakbir sambil dijual. Terjadilah sahut-sahutan takbir di pasar itu walaupun dengan suara pelan. La ilaha illallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Begitu begitu, semua begitu. Coba kalau umpamanya ibu kalau ke pasar tempat dekat ke sini gimana ibu? Ada ya? Nah, ajari besok itu. Jadi ibu nanti ke pasar, mulai tanggal 1 Dzulhijjah gitu ya. Ibu ke pasar, itu Allahu Akbar, la ilaha illallah, Alhamdulillah. Berapa nih harganya nih? Oh segini, takbir lagi, la ilaha illallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Boleh nggak nawar 500? La ilaha illallah. Pedagang, pasti begitu bu. Ya, kalau dia pedagangnya paham hadis, dia akan bertakbir juga, sebagaimana yang terjadi pada zaman Ibnu Umar. Wa yukabbirun nas, dalam hadis. Orang-orang juga bertakbir, maksudnya adalah pedagang. Sehingga terjadi antara pembeli dan pedagang sama-sama bertakbir di pasar dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Mulai besok oleh majelis Az-Zakir itu, kalau sudah tanggal 1. Contohkan, biarin aja orang bilang, ini Sinti apa ini orang gitu kan, biarin aja lah. Yang penting saya masuk surga gitu. Nggak apa-apa, ya kan? Kasih contoh. Bahkan kalau perlu, bapak yang berdagang ibu baca juga hadisnya seperti itu. Ya kan? Kalau perlu, saya copy nanti hadisnya, saya kirim ke grup supaya ibu bawa ke pasar. Kenapa ibu bertakbir gitu hadisnya? Wah, mantep tuh. Bisa-bisa diundang untuk pengajian ibu-ibu nanti gitu kan. Ada dalil, punya dalil. Ibadah itu, perbuatan itu harus pakai dalil itu. Kalau nggak ada dalil, jarang orang akan percaya. Ya, jadi yang pertama Nabi memang memperbanyak takbir dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah apa yang dilakukan Nabi juga dari tanggal 10 dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu? Nabi melakukan puasa. Nah, terkait dengan puasa Bapak Ibu, ada 3 pendapat para ulama. Ada yang hanya tanggal 9 Dzulhijjah, ada yang tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah, ada yang melakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Mana yang benar? Bapak Ibu, dalilnya, hadisnya sama-sama ada. Gitu. Tetapi memang yang lebih valid, yang lebih sahih, yang memiliki 2 manfaat itu hanya tanggal 9 Dzulhijjah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah orang yang melaksanakan haji melaksanakan di mana wukufnya? Di Arafah. Jadi orang yang tidak melaksanakan wukuf itu di luar area wukuf, termasuk di Indonesia,
dianjurkan oleh Rasul melaksanakan puasa. Puasa ini disebut dengan puasa Arafah karena berbarengan dengan jamaah haji ada di dalam Arafah. Pahalanya luar biasa. Tanggal 9 Dzulhijjah itu. Dari Abi Qatadah hadis itu dikatakan, Abi Qatadah radhiyallahu anhu, su'ila an shaumi yaumil Arafah. Pernah ditanya Nabi oleh salah seorang sahabat terkait dengan puasa Arafah. Qala, maka Nabi menjawab, yukaffirani sana al-madiyah al-baqiyah. Jadi kata Nabi, ketika Anda melakukan satu hari saja pada tanggal 9 Dzulhijjah Anda melakukan puasa dengan ikhlas, Anda akan mendapatkan ampunan dosa 1 tahun sebelumnya, 1 tahun sesudahnya. Berarti sebelum kita melakukan dosa tahun berikutnya sudah diampuni oleh Allah. Hebat ya itu. Hanya ada satu-satunya tuh Ibu yang mengampuni dosa sebelumnya, diampuni dosa sesudahnya. Hanya ada puasa Arafah. Umpamanya nih Ibu, setelah Ibu melaksanakan hari Arafah, ditakdirkan oleh Allah ibu-ibu dipanggil oleh Allah, maka pasti masuk surga. Pasti. Kenapa pasti? Karena dosa setahun sesudahnya itu diampuni. Padahal Ibu belum melakukan dosa, sudah dipanggil oleh Allah. Berarti pasti Ibu masuk surga. Karena itu usahakan Ibu meninggal pada bulan Dzulhijjah setelah melaksanakan puasa Arafah. Ya. Setelah selesai melaksanakan puasa Arafah. Kalau nggak mati-mati juga, matiin aja Ibu begitu. Ya enggak juga begitu. Kalau ditakdirkan umpamanya meninggal setelah melaksanakan puasa Arafah karena dosanya diampuni oleh Allah sebelum dan sesudahnya dalam durasi waktu 1 tahun, berarti Ibu berada dalam posisi suci. Kalau meninggal saat itu pasti dijamin masuk surga. Karena itu berniatlah mati pada bulan Dzulhijjah. Iya. Tapi jangan juga diracuni Ibu biar mati. Saya biar mati saya bulan Dzulhijjah setelah melaksanakan Arafah. Saya bunuh diri aja, enggak masuk kalau begitu. Yang dimaksud adalah ketika takdir Allah memanggil Ibu pada saat bulan Dzulhijjah setelah melaksanakan puasa Arafah. Jadi hanya ada satu-satunya puasa Ibu. Puasa Ramadan umpamanya. Nabi menyampaikan hanya dilipat gandakan pahala kita. Puasa Asyura umpamanya tanggal 10 Muharram itu hanya mampu mengampuni dosa sebelumnya, sesudahnya tidak. Tapi puasa Arafah dikatakan dalam hadis al-madiyah wal baqiyah riwayat Muslim wa hadza hadisun sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Sebelumnya dan sesudahnya dosa Bapak Ibu diampuni kalau melakukan puasa itu dengan tidak dalam keterpaksaan. Makanya berikhlas-ikhlaslah dalam melaksanakan puasa itu. Yang kedua Ibu, ada lagi puasa tanggal 8 Dzulhijjah. Ini Nabi yang instruksi kepada sahabat. Tahun besok sahabat, kita melakukan puasa Dzulhijjah itu dari tanggal 8 dengan 9. Tetapi qadarullah, sebelum sampai tahun itu Nabi meninggal. Artinya Nabi belum sempat melaksanakan puasa tanggal 8 Dzulhijjah karena Nabi sudah meninggal. Kalau kita tidak mengakui hadis yang bersumber dari Khalid yang mengatakan dari tanggal 10 sampai tanggal 9 itu dianjurkan juga untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, hadis yang tanggal 8 Dzulhijjah ini
oleh Syekh Nasruddin Albani dilemahkan. Dan oleh beberapa ulama hadis lain juga melemahkan puasa pada tanggal 8 Dzulhijjah. Karena itu ada yang melakukan tanggal 8, ada yang tidak. Tapi kalau tanggal 9 itu sudah sahih al-maqbulah hadisnya itu. Jadi gak ragu gitu. Tetapi tarjih menganjurkan Bapak Ibu, karena penilaian Syekh Nasruddin Albani, sebagian ulama-ulama hadis lain ada yang mengatakan hasan dan ada yang mengatakan sahih. Karena Nabi sudah instruksikan kepada sahabat. Nah, tarjih membolehkan. Nah, yang ketiga, ada puasa dari tanggal 1. Hadisnya itu bersumber dari Hunaidah bin Khalid. Hunaidah bin Khalid ini ada dapat informasi dari istrinya. Istrinya Khalid ini dapat informasi dari salah satu istri Nabi. Tidak disebut siapa yang menyampaikan istri Nabi itu. Andai kata dalam hadis ini disebut bersumber dari Aisyah, pasti ahli hadis akan mengatakan hadis itu adalah sahih. Kenapa? Karena Aisyah adalah termasuk satu-satunya istri Nabi yang memiliki kompetensi dalam memahami hadis Nabi. Jadi Aisyah itu berada setingkat di bawah Abu Hurairah, Bapak Ibu. Kemampuan menghafal hadisnya itu rata-rata tinggi walaupun berada di bawah Abu Hurairah. Ya, baru kemudian di sini adalah ada Ibnu Abbas. Baru terus beruntun ada Maimunah dan sebagainya. Tapi Aisyah itu salah satu istri Nabi, satu-satunya istri Nabi yang memiliki kemampuan dalam menghafal dan mengumpulkan hadis Nabi. Karena itulah Bapak Ibu, kenapa pada bulan Syawal itu Aisyah tidak mengqada puasanya pada bulan Syawal ketika dia berhalangan pada bulan Ramadan, tetapi Aisyah mengqadanya pada bulan Sya'ban. Jelas hadisnya. Ini diabdiyahu, kata Aisyah. Aku nggak punya kemampuan untuk mengganti puasaku pada bulan yang lain. Illa fi Sya'ban, kecuali pada bulan Sya'ban. Kenapa? Karena sibuk Aisyah mengumpulkan dan menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad. Itu hebat. Jadi ibu-ibu juga mulai belajar sekarang. Jangan hanya baca Al-Quran, baca hadis itu. Minimal hadis arba'in lah, ibu. Nanti ada kajian khusus hadis arba'in umpamanya. Itu cocok tuh Pak, ibu. Jangan tafsir menurut. Karena yang terkait dengan ibadah itu adalah selalu dicontohkan oleh Nabi, bukan dari Al-Quran. Al-Quran itu hanya dasar-dasar awalnya, Bapak Ibu. Tapi implementasinya itu dicontohkan oleh Nabi. Karena itulah terkait dengan ibadah. Kenapa Nabi selalu menganjurkan harus melakukan sesuai dengan contoh Nabi. Dalam sholat ada hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu. Nah, hadis yang bersumber dari Khalid, istrinya Khalid ini, Bapak Ibu, oleh Nasruddin Albani dikatakan sahih. Nah, walaupun ulama-ulama hadis juga mengatakan ada yang hasan, ada yang sahih. Karena itu tarjih membolehkan. Ketika Bapak Ibu ingin berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, tarjih membolehkan. Atau hanya tanggal 8 atau 9, tarjih membolehkan. Spesifik hanya 1 hari pada tanggal 9 Dzulhijjah sangat dibolehkan. Karena inilah yang paling sahih hadisnya di antara 3 hadis yang terkait dengan puasa di awal bulan Dzulhijjah. Nah, ibu pilih yang mana nih? Ibu biasanya pilih yang mana nih? Tanggal 1. Dari tanggal 1? Iya. Boleh, nggak apa-apa. 9 hari. Nggak apa-apa. Tarjih juga membolehkan itu. Bahkan Syekh Nasruddin Albani, hadis yang bersumber dari Khalid, istrinya Khalid ini disahihkan oleh beliau, oleh Syekh Nasruddin Albani. Artinya legalitas ketika kita melakukan puasa dari tanggal 1 ada dasar hukumnya. Walaupun tarjih hanya
walaupun membolehkan tarjih tapi sangat menganjurkan tarjih itu 8 dan 9 saja. Bahkan satu dalam